Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita masih di Kitabut Thaharah, di bab tentang al-ghuslu, berkaitan dengan mandi. Masuk pada hadisnya Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktasilu min arba'in. Kata Aisyah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi dari 4. Pertama, minal janabati, dari junub. Yang kedua, yaumal jumu'ati, hari Jumat. Yang ketiga, wa minal hijamah, dari berbekam. Yang keempat, min guslil mayit, setelah selesai memandikan mayit. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, cuman sanad hadisnya itu adalah sanad hadis yang dhaif, lemah. Berarti kalau lemah, kaidahnya tidak bisa dipakai sebagai hujah. Makanya nanti rincian para alim ulama berkaitan tentang 4 jenis mandi ini. Kalau junub, itu ijma para ulama, sepakat wajib mandi. Itu seseorang ketika junub. Kemarin sudah diterangkan, kapan seseorang dikatakan junub? 1, keluar mani. Yang kedua, timba masuk sumur. Jadi ketika seorang melakukan hubungan, timba masuk sumur, walaupun tidak keluar mani, maka itu wajib mandi. Ini sepakat para ulama. Kemudian kalau mandi Jumat, mayoritas ulama sunnah saja. Nanti akan kita baca hadisnya. Iya. Kemudian kalau mandi setelah berbekam, itu sebagian mengatakan mubah saja. Jadi bukan termasuk mandi yang wajib. Makanya hadis ini adalah hadis yang lemah, nggak bisa dipakai hujah. Kemudian yang keempat, setelah memandikan mayit, itu saudara yang saya hormati juga tidak wajib. Tidak wajib. Jadi hadis ini adalah hadis yang lemah, makanya tidak bisa dipakai sebagai hujah. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau setelah memandikan mayit mau mandi, ya silahkan. Cuman tidak sampai tingkatan wajib. Tapi kalau secara kenyamanan, bukan pendalilan, itu orang kalau habis mandikan mayit, ya nyamannya mandi lagi. Itu kenyamanan. Tapi sekali lagi itu bukan dalil, karena dalil itu Quran dan hadis. Wallahu ta'ala alam. Jadi kesimpulannya, yang sepakat cuma 1, junub. Kapan seseorang dikatakan junub? Dengan 2 patokan tadi. Keluar mani karena hubungan, atau karena mimpi, atau karena sebab yang lain. Yang kedua, timba masuk sumur. Wallahu ta'ala alam. Setelahnya dibawakan hadis Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya, beliau berkata, berkaitan dengan kisah Sumamah ibn Asal. Ketika masuk Islam, Nabi memerintahkan ayyaktasila, supaya mandi. Hadis ini riwayat Abdur Razzaq dan asalnya dalam riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadis yang sahih.
Hadis yang sahih. Jamaah hormati, kalau secara tekstual dari hadis ini berarti orang kafir yang masuk Islam wajib mandi. Walaupun kafir asal atau kafir murtad. Kan ada orang muslim murtad. Setelah itu pengen masuk Islam lagi. Ya. Kan ada orang Islam terus jadi murtad. Setelah itu Islam lagi. Itu ketika masuk Islam lagi, itu kalau tekstual hadis ini perintah Nabi, berarti wajib mandi. Walaupun nanti dirinci di kalangan para ulama. Ya. Ini yang pertama. Jadi dohir hadis itu wajib mandi ketika orang kafir masuk Islam. Jamaah hormati, kenapa? Karena orang kafir itu secara umum tidak selamat dari junub. Tidak selamat dari junub. Kan orang kafir, apa ada tuntunan dalam syariat mereka? Misalkan menjaga kesucian. Nggak ada. Wong kemarin saja kita kasih contoh, kalau mereka pipis itu bukan cebok, tapi cuma diserendek-serendek gitu. Kalau nggak cuma dicepat-cepat nih itu, begitu wis muncrat-muncrat wis diadain gitu. Kan mereka nggak punya tuntunan untuk menjaga kebersihan. Ya, ini sehingga kalau masuk Islam yaitu mandi. Ini sebagian fuqaha hikmahnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang lain mengatakan ini bukan sebagai dalil tentang wajib. Sunnah saja. Sunnah saja orang kafir itu ketika masuk Islam mandi. Lah rinciannya nanti sebagian ulama mengatakan kalau dia sebelum masuk Islam dalam kondisi junub wajib. Tapi kalau sebelum Islam itu tidak dalam kondisi junub, ya sudah, asalnya ya nggak apa-apa, langsung aja masuk Islam. Tapi saudara yang saya hormati, lebih baik mandi dulu. Lebih baik mandi dulu. Kalau misalkan sependapat dengan ulama yang tidak wajib. Tidak wajib. Saya lebih condong kalau orang kafir mandi dulu ketika masuk Islam. Itu untuk menjaga kebersihan dalam dirinya. Wallahu ta'ala alam. Ini kandungan dalam hadis. Setelahnya, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Muhtalim itu orang yang sudah mimpi. Biasanya tanda balik seseorang itu sudah mimpi melakukan hubungan suami istri. Kata Nabi, mandi hari Jumat wajib. Hadis ini riwayat Imam yang 7. Apa pelajaran dari hadis? Jamaah hormati, hadis ini menunjukkan kepada kita mandinya dinisbatkan kepada zaman. Kalau sebelumnya kan mandi dikaitkan dengan perbuatan. Kayak junub perbuatan. Islamnya orang yang kafir perbuatan. Tapi kalau ini zaman. Zaman. Hari Jumat. Sehingga mandi ini khusus hari Jumat. Kalau misalkan jamaah hormati junub, nggak berkaitan dengan zaman. Junubnya hari Kamis ya Kamis. Ya. Kalau Islamnya kafir, nggak berkaitan dengan zaman. Lah mau masuk Islamnya kapan? Saya milih hari Ahad itu. Ya silakan hari Ahad itu mandi. Tapi kalau mandi Jumat itu mandi yang dinisbatkan kepada zaman. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah, jamaah hormati, mandi hari Jumat itu dikaitkan dengan sholat Jumat. Dikaitkan dengan sholat Jumat. Makanya nanti
keutamaan mandi Jumat itu tidak didapat kecuali dilakukan sebelum sholat Jumat. Karena disebut mandi Jumat. Kan kalau hari itu dalam Islam kapan dimulai? Setelah subuh, terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu hari. Kalau sudah tenggelam matahari, sampai terbit lagi, itu sudah disebut malam. Disebut malam. Cuman, kalau lebih luas, ada kalanya disebutkan hari, masuk padanya malam. Ada kalanya disebutkan malam, masuk padanya pagi, siang. Itu ada kalanya seperti itu. Nah ini contoh kayak surat Al-Fajr, wal fajr, walayalin ashar. Demi waktu fajar dan malam-malam 10. Lafadznya malam-malam 10. Tapi para ulama tafsir menafsirkan malam-malam 10 itu 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 akhir bulan Ramadan. Kalau 10 akhir bulan Ramadan, gathuk. Karena malam-malam 10 akhir bulan Ramadan, malam-malamnya istimewa. Tapi kalau 10 awal bulan Dzulhijjah, kan istimewanya siang. Kenapa kalau disebutkan keistimewaan itu dalam penafsiran ayat walayalin ashar? Nanti para ulama menerangkan kata-kata dalam nas malam itu kadang mencakup padanya siang. Kata-kata siang mencakup padanya malam. Tapi kalau khusus malam, misalkan sholat malam, sholatul lail, di situ berarti khusus malam. Ya sama, hari juga begitu. Kalau hari dikhususkan, kapan disebut hari Jumat? Berarti setelah adzan subuh sampai matahari tenggelam. Itu disebut hari Jumat. Cuman mandi Jumat ini disandarkan kepada sholat Jumat. Makanya nggak bisa keutamaan ini diperoleh misalkan wis adus Jumatan, wis barasar mau. Ya kalau barasar telat. Karena mandi ini dikaitkan dengan sholat Jumat. Wallahu ta'ala alam. Ini yang pertama. Jadi penisbatan mandi kepada zaman. Hari Jumat. Kepada hari. Dan mandi hari Jumat itu dikaitkan dengan sholat Jumat. Berarti kapan? Dilakukan setelah subuh, sebelum berangkat Jumatan. Sebelum berangkat Jumatan. Wallahu ta'ala alam. Sehingga kalau seseorang misalkan beraktivitas kayak kita, pagi mandi, kemudian nanti Jumatan langsung wudhu, pakai baju yang bagus, berangkat ke masjid. Itu sah. Tapi mandi paginya iringkan dengan niat. Kan sudah berlalu pembahasannya. Apa yang membedakan mandi ibadah dengan mandi yang bersifat adat, kebiasaan? Itu niat. Yang membedakan niat. Kalau kebiasaan, kita tiap pagi mandi, gerujukan, ya, seluruh tubuh itu diratakan dengan air. Itu bukan ibadah. Karena memang kebersihan saja, kenyamanan. Tapi kalau hari Jumat, berarti kalau niat pagi mandi Jumat, itu iringkan dengan niat. Wallahu ta'ala alam. Ini tentang faedah yang pertama. Yang kedua, kata-kata ala kulli muhtalimin. Bagi setiap orang yang muhtalim. Muhtalim itu, tadi sudah kita sebutkan, orang yang sudah balik. Kapan seseorang dikatakan balik? Satu, keluar mani. Itu tanda balik. Yang kedua, tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Itu sudah balik. Makanya zaman dahulu, anak-anak yang perang itu, anak-anak dari orang kafir ikut perang itu dicek. Kan kalau anak orang kafir, orang ngerti. Umurnya piro, guys ngimpi junub apa belum, sudah keluar mani atau belum, nggak tahu. Lalu dilihat, waduh, wis gondrong ini, patah ini. Itu tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Yang ketiga, usia 15 tahun. Usia 15 tahun. Yang keempat, wanita sudah haid.
kapan salah satu tanda ini bersama dengan seseorang, berarti orang itu sudah balik. Sudah kena beban syariat. Apa mungkin belum 15 tahun sudah balik? Wow, mungkin. Anak-anak itu, perempuan itu kadang SD kelas 5, kelas 6, ada yang haid. Bahkan di berita itu ono sing SD hamil. Lho kok iso hamil? Hamil dhewe kok? Ya ora mungkin ya. Itu sudah melakukan seperti itu. Lah ini saudara yang saya hormati, ini catatannya berarti setiap yang sudah balik. Lah, kalau kata-kata ala kulli muhtalimin sudah balik, berarti la yajibu ala shighar. Tidak wajib bagi anak yang kecil. Tidak wajib bagi anak yang kecil. Ya. Cuman kata-kata tidak wajib bukan berarti kita punya anak, misalkan melu Jumatan. Murid piro 10 itu. Belum balik rasa adus. Ya enggak, kalau mau ibadah ke tempat-tempat umum itu adabnya menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Misalkan taruhlah belum balik, tetap itu dituntunkan supaya mandi. Supaya mandi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian jamaah hormati, dohir hadis itu tadi disampaikan wajibnya mandi di hari Jumat. Itu hari Jumat kita sudah kasih rincian. Tapi nanti paling bagus mandi hari Jumat itu ketika mendekati sholat, berangkat sholat. Itu waktunya terbaik. Makanya kalau misalkan kita ada waktu, nanti kalau Jumatan istirahatnya mulai jam sekian ada waktu, berarti paling bagus sebelum berangkat sholat Jumat. Sebelum berangkat sholat Jumat. Ya, ini paling bagus. Kenapa? Supaya tidak mengganggu. Karena kalau kita mandi pagi, sudah niat untuk mandi Jumatan, habis itu aktivitas. Kalau aktivitas itu misalkan berkeringat, gembrobyos, mau berangkat Jumatan, ya tetap nanti keluar bau. Walaupun ora keringetku wedang kopi gayo. Ya, seger ora mungkin. Namanya keringet itu juga tetap tidak nyaman. Ini tentang, ya, saudara yang saya hormati, kalau dipersempit lagi, artinya mandi hari Jumat. Tadi disebutkan hari Jumat itu diawali dari setelah subuh sampai matahari tenggelam. Tapi dikaitkan dengan sholat Jumat, berarti waktunya panjang. Setelah subuh sampai sebelum kita berangkat sholat. Lebih baik lagi, itu sebelum keberangkatan kita sholat, mandi dulu. Mandi dulu. Ini wallahu ta'ala alam. Kemudian, saudara yang saya hormati, hadis ini juga menunjukkan kepada kita agungnya hari Jumat. Agungnya hari Jumat. Hari Jumat itu merupakan hari raya kaum muslimin. Hari raya kaum muslimin. Ya, dalam sepekan. Makanya kita pertemuan rutin itu nanti yang paling besar kalau dalam sepekan hari Jumat. Kalau sholat 5 waktu, itu di kampung-kampung boleh ditegakkan. Boleh ditegakkan. Tapi kalau Jumatan, asalnya dulu cuman di masjid jami'. Di masjid yang ditunjuk oleh penguasa. Jadi tidak terpecah-pecah. Kalau sholat 5 waktu, ya, saudara yang saya hormati, di setiap RT misalkan ada musola bahasanya, ini untuk sholat jamaah boleh. Tapi kalau Jumatan enggak. Nah, ini menunjukkan keistimewaan hari Jumat merupakan hari raya dalam sepekan bagi kaum muslimin, supaya diagungkan. Sebagian fuqaha menambahkan perintah mandi di hari Jumat itu mencakup semua perkara yang berkaitan dengan kebersihan. Semua perkara yang berkaitan dengan kebersihan. Apa contohnya? Cukur kumis.
potong kuku, apalagi yang berkaitan dengan kebersihan, itu disyariatkan di hari Jumat. Ini fuqaha. Walaupun kalau potong kuku cukur kumis itu nanti kalau dalam hadis dikasih kelonggaran maksimal 40 hari. Jadi kalau hari Jumat nggak potong kuku sebenarnya nggak apa-apa. Selama kukunya masih bersih, masih rapi. Masih bersih, masih rapi. Jadi kelonggaran bagi kita nggak cukur kumis, nggak potong kuku 40 hari. 40 hari. Itu kelonggarannya. Ya, kalau seumur-umur kuku ini dingu terus, ya nggak boleh. Kan ada orang mungkin jempolnya dingu, ada yang jendeknya itu dingu, nggak pernah dipotong. Saya pernah tegur itu, jawaban dia, kita nggo kukur-kukur kuping katanya. Wah, nyepeleknya tenangnya. Hadisnya Nabi 40 hari paling lama itu lebih. Dengan alasan cuman kukur-kukur kuping. Ya kalau saya mau ayel-ayelan, Nabi yang di kuping. Kupingnya Nabi iso gatel apa ora iso. Loh Nabi kok kukune enggak dipanjangke nggo kukur-kukur kuping. Cuman ya wes lah kandhani ngeyel. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis setelahnya, ini tadi belum diterangkan tentang hukum mandi Jumat itu wajib apa enggak. Karena ada hadis setelahnya ini. Hadis setelahnya kata Nabi SAW, man tawaddo'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghusl afdal. Rawahul khamsah wa hasanahul Tirmidzi. Kata Nabi, siapa yang mandi, siapa yang wudu di hari Jumat, maka dengan wudu itu cukup. Itu cukup. Siapa yang mandi, mandi lebih utama. Riwayat Imam yang 5. Kemudian hadis ini Imam Tirmidzi menghasankan, tapi penulis Syekh Abdullah Bassam itu menguatkan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Nah, hadis ini diambil pelajaran. Kalau tadi kan ghuslu yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat wajib. Tapi di sini kata Nabi, siapa yang wudu cukup. Cukup. Siapa yang mandi lebih utama. Lah menggabungkan dua hadis itu, sebagian ulama jamaah hormati menghukumi mandi Jumat itu sunnah. Tidak sampai tingkatan wajib. Ini sunnah. Ya, wallahu ta'ala alam. Sehingga nanti kalau misalkan man lam yatamakkan minal ghusli li udrin, tidak memungkinkan mandi karena ada udzur. Ada udzur. Ya, itu berarti cukup dengan wudu. Tapi terluput dari keutamaan. Contoh misalkan pagi, wadem banget. Mandi, urung mandi Jumatan. Setelah itu aktivitas. Barang aktivitas gitu, selesai dari aktivitas, ndelok jam. Waduh, mehadan. Kalau harus mandi, akhirnya waktunya terbuang. Telat. Langsung ambil air wudhu, pakai pakaian yang bagus, masuk masjid. Akhirnya tidak ada kesempatan untuk mandi. Maka itu cukup. Maka itu cukup. Bagi yang berpendapat mandi Jumat adalah sunnah. Mandi Jumat adalah sunnah. Wallahu ta'ala alam. Dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat mandi Jumat itu mustahabun ghairu wajib. Sunnah tidak wajib. Ya, wallahu ta'ala alam. Cuman kita dapat pelajaran dari guru. Guru kita itu sampaikan kalau ada satu permasalahan fikih. Sebagian ulama menghukumi wajib, yang lain menghukumi sunnah. Sebisa mungkin jangan ditinggalkan. Sebisa mungkin jangan ditinggalkan. Kayak tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid sebagian menghukumi sunnah, sebagian menghukumi wajib. Dalil yang dipakai mandi tahiyatul masjid itu wajib. Rasul khutbah Jumat,
ada orang masuk masjid, belum tahiyatul masjid, kata Nabi, ya fulan, hal sholaita? Fulan bersolat. Dijawab, lah belum. Lalu Nabi katakan, kum fasoli ra'ataini. Kalau begitu, bangkit berdiri sholat 2 rakaat. Nah itu menunjukkan kepada kita. Wah, sampai khutbah aja diputusin. Berarti penting sekali. Iya. Tapi yang lain mengatakan nggak wajib. Nggak wajib. Jadi sholat tahiyatul masjid itu tidak wajib. Dari situ, kalau ada perbedaan, satu katakan wajib, satu katakan sunnah, paling baik jangan ditinggalkan. Makanya kembali, mandi Jumat, ya jangan ditinggalkan. Wong seminggu pisan ya. Ya, seminggu cuman sekali. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita misalkan, oh saya sependapat dengan jumhur yang sunnah saja. Tapi kalau sependapat dengan wajib, ya berarti wajib. Wallahu ta'ala alam. Setelahnya, dibawakan hadisnya Ali. Semoga Allah meridainya, beliau berkata, karena Nabi SAW yukri'unal Qur'an malam yakun junubah. Nabi SAW membacakan kepada kami Al-Quran selama tidak dalam kondisi junub. Selama tidak dalam kondisi junub. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan imam yang 5. Lafadznya Imam Tirmidzi, sanad hadisnya hasan. Penulis mengatakan hadis ini sahih. Pelajarannya, haram membaca Quran bagi orang yang junub. Bagi orang yang junub, membaca Quran tidak diperbolehkan. Nah, nanti penulis katakan mencakup semua orang yang ini dalam kondisi hadas besar. Dalam kondisi hadas yang besar. Ini yang dikuatkan oleh penulis. Kalau perempuan haid, ya termasuk sebagian ulama nggak boleh baca Quran. Cuman sebagian yang lain mengatakan wanita haid yang haram disepakati itu cuman 4. 1 sholat. 2 puasa. Cuman kalau nggak puasa nanti mengkodok. 3 tawaf. 4 jima. Jima yang timba masuk sumur. Ini yang disepakati. Kalau selain itu baca Quran, nanti ulama yang lain mengatakan boleh. Tapi kalau ulama seperti kitab yang kita baca, karena beliau mengatakan memasukkan semua yang merupakan hadas besar, termasuk junub, itu berarti tidak membaca Quran. Tapi saya lebih condong yang haram 4 itu. Wanita haid, boleh nggak baca Quran? Saya lebih condong boleh. Cuman paling aman dari khilaf, jangan pegang mushaf. Nah, kalau baca Quran nggak pegang mushaf, dari mana? 1 hafalan. Yang kedua, aplikasi HP. Kan kalau HP bukan mushaf. Bukan mushaf. Makanya kalau mushaf bawa kamar mandi nggak boleh. Tapi kalau HP bawa kamar mandi, boleh. Ya, diperbolehkan. Loh, gue no aplikasi ini Quran. Itu kan cuma nanti muncul hilang. Beda dengan mushaf. Wallahu ta'ala alam. Junub itu tidak diperbolehkan membaca Quran. Karena waktu junub itu berbatas waktu. Sehingga nanti mencakup padanya basmalah. Itu kalau diniatkan baca Quran, kan basmalah termasuk ayat Quran. Surat An-Naml atau ayat yang dipakai untuk pemutus surat. Ya, masuk padanya hamdalah, alhamdulillah. Kalau itu diniatkan baca Quran, nggak boleh. Tapi kalau tidak dimaksudkan membaca Quran, ya tidak dimaksudkan membaca Quran, itu asalnya tidak terlarang. Junub gebres, alhamdulillah. Niatnya kan nggak baca Quran, tidak membaca Quran. Wallahu ta'ala alam, yang haram bagi orang junub itu membaca Quran. Wallahu ta'ala alam.
Kemudian bolehnya membaca Quran dari orang yang berhadas kecil. Kalau hadas kecil, maka nggak apa-apa. Walaupun adabnya ketika membaca Quran, sunahnya wudhu dulu. Sunahnya wudhu dulu, tapi nggak wajib. Wallahu ta'ala alam. Menunjukkan kepada kita utamanya membaca Quran. Utamanya membaca Quran sampai Nabi memperhatikan adab. Membacakan kepada sahabat, semangat. Itu kalau dalam kondisi junub tidak dilakukan. Ini menunjukkan utamanya baca Quran. Kemudian kata-kata yukri'una membacakan kepada kami, utamanya mengajarkan Quran. Makanya ada dalam hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang mengajarkan Quran atau mempelajari Quran. Ini bukan hanya baik tapi sebaik-baik. Demikian pula dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita orang yang junub itu tidak wajib segera mandi. Nanti ada misalkan sahabat yang junub mandinya sampai kisahnya Abu Hurairah itu pernah ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk, Abu Hurairah itu nggak mendekat. Nggak mendekat. Kenapa nggak mendekat? Karena dalam kondisi junub belum mandi. Lalu dikatakan subhanallah innal mu'min la yanjus. Mukmin itu tidak najis. Cuman beliau tidak nyaman. Lah ini orang misalkan junub, mandinya ditunda, boleh saja. Diperbolehkan. Cuman ya kalau lebih nyamannya setelah junub langsung mandi. Tapi ditunda itu misalkan orang hubungan ketika mau tidur. Setelah itu, waduh, Arab adus awang-awangan itu. Sudah turu dulu. Tidur dulu. Itu boleh. Itu diperbolehkan. Atau misalkan bersubuhan itu kumpul dengan istri, setelah itu wah, turu tangi-tangi. Wah, saya mangkat kerja. Mandi dulu waktunya nggak nyandak, boleh. Nanti mandinya sebelum sholat duhur misalkan. Itu tidak wajib bersegera untuk mandi ketika seseorang junub. Hadis ini juga terdapat pelajaran wajibnya mengagungkan Quran. Jadi Quran itu diagungkan sehingga nanti ketika orang dalam kondisi junub tidak membaca Quran karena bentuk pengagungan kepada Quran. Bentuk pengagungan kepada Quran. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis setelahnya Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata Rasulullah SAW, "Idza ata ahadukum ahlah summa arada an yauda falyatawaddo bainahuma wudu'an." Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi keluarganya, kemudian pengen mengulang. Jadi misalkan awal malam sudah ngelilir bengi, wah pengen tanduk sidik lah. Ya. Itu kata Nabi supaya wudu. Wallahu ta'ala alam. Karena manfaatnya ansatulil out, itu lebih semangat. Apalagi kalau mandi lebih segar. Lebih segar. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nanti ada tambahan-tambahan yang lain. Ya. Jelas hadisnya adalah hadis yang sahih. Sunahnya wudu ketika seseorang hendak mengumpuli istrinya. Ini disunahkan untuk kalau hendak mengulang berwudu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian jamaah hormati, hikmahnya itu diterangkan. Ansyat. Lebih semangat, lebih segar. Itu hikmahnya. Kemudian kalau hendak mengulang disunahkan wudu, berarti seperti apa yang tadi kita sebutkan. Boleh seseorang setelah jima tidur dulu. Walaupun dalam kondisi junub. Itu diperbolehkan. Belum mandi. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini kesimpulan dari kandungan hadis ini dulu. Insya Allah nanti lanjut pada pertemuan yang akan datang nanti seputar tentang tata cara mandi wajib. Walaupun pernah kita sebutkan secara ringkas. Tapi nanti akan kita baca hadisnya seperti apa. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan. Kalau bisa kita jawab. Kalau mandi sebelum
dua kelompok dengan iurannya sama, katakanlah iurannya 3 juta, berarti kan satu kelompok 21 juta, terus dua kelompok berarti 42 juta, sedangkan pembelian sapinya dari panitia tadi dengan harga yang satu 20 juta, terus yang satu lagi 22 juta, sama-sama kan jumlahnya 42 juta. Diperbolehkan. Jadi satu 20 juta, satunya 22 gitu. Iya. Kan harusnya kan 21. Jadi yang pertama, mandi sebelum puasa itu nggak wajib. Nggak wajib. Mandi yang wajib itu yang sepakat ulama junub. Kedua, haid atau nifas. Haid atau nifas. Iya. Nanti kalau ditambahkan lagi, tadi kita baca Jumatan. Ya, yang lain lagi misalkan ya pokoknya itu. Tapi kalau mau puasa itu tidak wajib. Dan itu budaya saja. Budaya, kalau di tempat kita ada tradisi sebelum puasa padusan. Kalau harus, itu harus ada dalil. Harus ada dalil. Saya lebih condong nggak usah mengikuti tradisi yang seperti itu. Karena kebanyakannya banyak madorot. Padusan itu apa di rumah? Mesti golek kolam renang. Kolam renangnya mesti campur laki perempuan. Kalau campur laki perempuan, walaupun nggak usah khawatir, perempuannya itu nutup aurat semua. Neng yang nyemplung neng kolam, kelambine ya tememplek kabeh gitu loh. Orang kalau pikirannya kotor itu ya sudah, walah betetet. Mau puasa harusnya membersihkan jiwa, malah mengotori jiwa. Jadi nggak ada dalil kalau mau puasa harus mandi. Itu budaya saja. Saya lebih condong nggak usah lah ngikuti yang tradisi seperti itu. Iya. Kemudian yang kedua, satu sapi itu maksimal untuk 7 keluarga. 7 keluarga. Dan nanti ketika orang menyembelih, salah satu doanya, ya, itu kan inna hada minka walaka Allahumma taqabbal minni wa ahli. Ya Allah, terima ini dariku dan keluargaku. Berarti 7 itu untuk 7 golongan itu. Lah kalau dua golongan dengan iuran yang sama, sapi ini beda. Lah terus kayak sing rolikur. Berarti kamu punya utang no, sama yang lain. Kalau kamu yang 20, berarti iuran kamu turah sak yuta. Turah sak yuta. Makanya kalau saya nggak seperti itu. Kalau saya taruhlah begini. Yang 7 tadi dapat sapi 20 juta. Ya wis, iki duitmu turah sak yuta, nanti untuk pembiayaan penyembelihan 500. Sing 500 balik kepada 7 kelompok. 7 orang. Nah, yang sapi 22 juta itu nanti aneh mas. Iuranmu selikur ini, regane 22. Berarti tombok neh. Tombok lagi. Berarti tomboknya berapa? Ya tinggal ngalikan. Kalau kurang 1 juta tambah misalkan biayanya 500 berarti 1,5 juta bagi 7. Cuman berapa? 200. 200 lebih sedikit. Minta aja iuran 250. Karena satu sapi itu untuk 7 kelompok. Dan ini beda dengan kelompok satunya. Di tengah masyarakat kita yang harus diterangkan, itu kadang mereka menganggap korban itu hanya sekedar urunan beleh sapi. Urunan beleh sapi ini harus diterangkan. Lah kalau kayak gitu, lah sapi ku sing endi? Wah, aku milih sing gede no ganjarane luwih akeh. Bayarmu kurang no. Iya. Nanti kalau yang bayarnya sama kemudian dapat sapi kecil, waduh, ya Allah terima ini kok cilik men. Ya, ini yang perlu difahamkan. Bahkan saya pernah nemui di tahun kapan itu, saya diundang rapat. Tak terang gitu, wah rame, malah
ada apa? Kayak suudon dikira baten-batenan itu loh. Iya. Lah modelnya ini jamaah masjid itu nabung, nanti setelah itu terkumpul uang. Setelah terkumpul uang, pokoknya goleknya sapi. Kalau nggak salah, sak masjid itu dapat 7 sapi. Berarti kalau pitu ping pitu kan 49. 49 orang. Ya. Neng sapiku sing tak korban itu mana nggak tahu dia. Nah, terus kalau nggak tahu, ya Allah terimalah ini sing endi. Wis pokoknya aku sing gede, ya ora urunanmu sithik ya. Saya sing cilik, mono saya urunane 3,5 misalkan. Makanya itu diluruskan. Diluruskan. Allah Ta'ala alam. Tapi kalau misalkan yang kedua, opsi yang kedua, itu kalau enggak dikasih penjelasan. Ngene Mas, sing urunanmu 3 juta, itu tukokne sapi, dapatnya harga 20. Berarti kan turah 1 yuta. Misalnya sing 1 yuta itu diinfak ning nggon grup kono oleh ora. Kalau yang urunan itu angsal, berarti dia dapat pahala 1 korban, 1 infak. Tapi kalau misalkan penamun wong sugih kok diinfaki. Lo kan salah satu syarat menyembelih itu punya kemampuan untuk diinfaki. Suka. Ya kalau ya jangan. Karena uang 1 juta itu haknya grupnya ini. Grupnya ini. Allah Ta'ala alam. Jadi kesimpulannya korban itu bukan hanya sekedar urunan beleh sapi. Makanya menyaksikan sembelian itu disyariatkan. Menyaksikan sembelian itu disyariatkan. Makanya menyembelih di luar daerah tanpa kebutuhan itu nggak disyariatkan. Kan orang kalau menyembelih di luar daerah, pemene gurduroi foto nih, iki wis tak beleh iki, deloken. Nanti dongan ono kok omah, foto tok misalnya. Loh kan enggak, kan doanya taqabbal minni wa ya Allah terimalah ini. Kan ini berarti menyaksikan tentang apa yang dia sembelih. Allah Ta'ala alam. Siapa yang dilarang untuk menerima lemak daging lemak yang jagal atau semua yang terlibat? Jadi kalau sebagai opah dari sembelian itu yang nggak boleh jagal. Yang kedua itu orang yang mewakili sebagai pengkorban. Itu kalau sebagai opah. Orang mewakili itu termasuk panitia. Karena ada di satu masjid, orang yang ikut korban, itu kadang tidak masuk panitia. Panitia, itu kadang tidak ikut berkorban. Itu panitia wakil dari orang yang berkorban. Kalau sebagai opah, nggak boleh. Tapi kalau bukan sebagai opah, silahkan. Kemarin, ono sing rame itu begini. Kan kadang di masjid kita kebanyakannya penyembelian itu dilakukan dengan ta'awun. Kabeh jamaah mlumpuh, nanti ngewaki menyembelih. Ngewaki menyembelih. Pemberian kita sebagai upah atau bukan? Kalau sebagai upah nggak boleh. Kalau sebagai upah tidak diperbolehkan. Tapi kalau pemberian sebagai hadiah atau sedekah, silahkan. Walaupun mungkin sing nang omah kei siji, sing ngewaki misalkan wah ini geser-geser tak wae telu-telu lah. Tapi itu bukan sebagai opah. Tapi kalau nah kowe mau blondo tak opahi. Ya enggak boleh. Opah itu tersendiri. Opah itu tersendiri. Ning ono sing ngeyel itu. Ngeyele oh ngewake iki ben entuk opah kok double kok katanya. Ya. Ya kalau saya jawabannya tergantung niatmu. Sepenting saya niat bukan sebagai upah. Saya ngasih orang niatnya bukan sebagai upah. Niatanmu itu untuk upah, itu yang salah kamu. Kan yora, tetap ngewa itu niatannya ben diupahi, niatan dia. Makanya sampaikan kepada jamaah, ini ta'awun. Ta'awun itu bahasa kasarane, kamu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mulih
mulai itu wis ngresi-ngresiki gitu. Nggih, tolah-toleh ora diceluk-celuk ya. Ya. Iki ora dhewe tenan iki. Misalnya sampai nyetater gitu wis olahan alon itu. Ya ora ono sing nyeluk ya. Sampai bandang ora ono sing nyeluk. Oh, namanya ta'awun ya wis karena Allah. Karena Allah. Itu makanya seawal ditanamkan seperti itu. Ditanamkan seperti itu. Karena untuk menghilangkan ta'awun itu ya angel. Lah kalau isi rame wae, sampai kemarin di masjid mana itu tak sampaikan, isi rame gini aja. Sekarang semua sing jamaah bantu itu dindek. Jadi sing korban langsung golek tukang jagal, sing jagal itu semua kon borong. Mulai dari ngobrol, kemudian ngeleti, milah daging, ngerancak, sampai nanti dibentuk bundelan-bundelan. Nanti jamaah apa? Begitu langsung cekeli sisi. Itu kalau memang wegah rame. Tapi kan nggak bisa. Kalau tempat kita biasanya itu tadi ada ta'awun. Ada ta'awun. Makanya semenjak awal ditanamkan kepada jamaah ini ta'awun. Iya. Kalau ta'awun dikasih lebih boleh apa enggak? Lawang tukang jagal aja dikasih boleh kok. Kalau bukan sebagai upah. Apalagi tukang jagalnya itu, wah itu hariannya mesake mas. Lah kok mesakne? Hariannya itu mangannya cuma sate itu. Sate itu, ya sayur kangkung karo tempe, gitu loh. Itu iwak itu ora tahu. Akhirnya begitu selesai jagal, nyemas. Opah bukan. Ini cuman sekedar hadiah atau sedekah. Boleh itu ditanamkan. Ya kalau namanya sedekah atau hadiah itu kan tergantung yang ngasih. Kalau kita misalnya 2 orang, satunya tak kasihnya kowe apa tak kasih 10.000, satunya kasih 50.000, itu sing dikasih boleh protes apa enggak? Kalau hadiah atau sedekah enggak boleh protes. Gak aku 10.000 cah. Loh, ya terserah sing ngewehi lho. Terserah sing ngewehi. Namanya hadiah kok. Kan kita nggak bisa protes diwehi kok. Diwehi. Maka ada kaidah dalam Quran, orang yang berbuat baik itu nggak bisa disalahkan. Ya wis ben kowe pengennya tak wae 10 sing tak kasih 50 kok. Lah masuk padanya seperti itu. Makanya tanamkan yang ngewa itu sebagai bentuk ta'awun. Ta'awun. Kalau dikasih ya silahkan. Kasih lebih boleh. Kasih lebih boleh, tapi sekali lagi bukan sebagai upah. Wallahu ta'ala alam. Nah, termasuk panitia. Itu kalau bukan orang yang berkorban berarti dia sebagai wakil. Kalau sebagai wakil kedudukannya seperti orang yang berkorban. Oh lho ndase sapi papat nggo aku kabeh lho kowe. Ngopo? Ngupahe panitia. Panitia itu wah wis mumet le. Dirasani wong-wong itu. Wah kono wae kene aku ora. Ya, ukur misalkan ya nggak bisa. Tapi kalau misalkan yang berkorban wis monggo nanti dibagi rata atau monggo yang penting kecukup lah. Itu berarti ya dipersilahkan. Tapi sekali lagi bukan sebagai upah. Nah ini ditanamkan. Alhamdulillah kalau Masjid Ali nggak ada masalah. Ya. Ini mulai baik. Tapi masjid yang lain masih ramai. Masih rame. Sing terakhir ya itu tadi. Saya itu sampai malam-malam ditelepon. Itu kan sing teko niatnya bukan untuk ta'awun. Ya kalau niatan orang silahkan saja. Lo kan kayak ada saya itu kapan itu ngisi pengajian. Biasanya itu di ruangan. Jadi ruangannya itu mungkin 2 kali lipat ini. Itu sampai uyek-uyekan. Tapi ketika itu sampai wabak sampai pinggir dalan. Sampai saya itu dicedai ngaji ini wis wae. Lah ngopo? Iki kowe randang dinding teko kabeh. Lho kenapa teko kabeh? Ternyata biasa kalau kemarin jadi tutup tahun itu pengajiannya di situ dum-duman gitu loh. Ya. Lah kita yang ngasih ya terserah kita ngasih. Tapi kalau orang niat mengajirin ini sapa? Dum-duman. Lah ada itu sampai mau bar itu teko. Lo mau bar teko berarti kan gurun njaluk jatah dum-duman itu. Bukan untuk ngaji. Itu niatanmu. Wallahu ta'ala alam, seperti itu.
Cukup. Kalau yang tetap nyembelih itu sholatnya kadang sholat kadang enggak. Itu jangan. Jangan, jadi bahaya. Jadi untuk urusan penyembelihan itu paling tidak tukang sembelihnya itu ahli tauhid. Karena sembelihan kurba itu harus diwakili oleh ahli kurba. Ya kalau wong umum wis salate apik, tidak dikenal sebagai orang musyrik gitu aja. Itu lumayan. Tapi kalau sampai salate gotang-gotang ya jangan. Makanya kita semua berusaha. Sing wis ngaji itu berasa wani untuk menyembelih. Wah, aku mesake ra tegel. Ya, tapi kalau wis mateng doyan itu. Ya, itu belajar lah. Belajar untuk menyembelih. Jadi latihan nanti. Latihan itu ndelok, nanti setelah ndelok nanti walaupun kalau menyembelih itu kan prakteknya cuma setahun sekali. Cuma setahun sekali. Ya, saya punya peso itu neng ngasahke setahun pisan kanggone paling gur masjid Ali untuk berapa kali? 4 sapi. Padahal ngasahke itu berapa? Kalau saya ngasahke itu hampir 50.000. Ini kok landep tenan. Itu kita yang sudah ngaji itu belajar. Belajar. Nanti belajar itu wah urung wani sapi debok sik. Loh di Jakarta itu kan gitu. Pelatihannya itu dengan debok. Iya. Dengan debok pisang. Setelah debok nanti wani nanti kambing misalkan atau ayam sik. Nanti kambing. Itu terus nanti sesuk sapi. Yang penting saya pernah itu minta nasihat itu tetek sik. Jadi jangan minggrang-mingring. Kalau minggrang-mingring nanti masake sapine. Wis belah entuk separuh ndredeg ayo tinggal lunga ya jangan. Soalnya langsung tetek itu. Ya. Allah Ta'ala alam. Jadi jangan sampai nanti untuk penyembelihan diserahkan kepada orang yang awam. Walaupun kita nggak merasa wah tauhidmu paling apik enggak, tapi penjagaan. Penjagaan kalau sampai si nyembelih itu akidahnya rusak ya bahaya nah. Allah Ta'ala alam. Sampai sini insyaallah dilanjut di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.